Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan menayangkan doa Yasin Tahlil malam 7 harinya meninggalnya almarhum Caca Sherly. Dalam hal ini pihak keluarga mengundang Ustadz Haji Arif Jamaluddin untuk memberikan tausiahnya, untuk memberikan pesannya agar kita semua dalam menghadapi musibah selalu sabar dan ikhlas, karena semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam tausiahnya Ustadz Haji Arif Jamaluddin menyampaikan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa keadaan si mayit di dalam kubur itu ibarat seperti orang yang lagi tenggelam yang sedang minta pertolongan. Pertolongan apa yang diharapkan oleh si mayit yang sudah ada di dalam kubur? Kita simak tausiah dari Ustadz Haji Arif Jamaluddin. Tonton mulai dari awal hingga akhir, jangan diloncat-loncat, karena video kali ini akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Dan mulai sekarang langsung klik subscribe yang ada di sebelah bawah kanan video ini, agar channel ini makin eksis dan makin kuat dalam menyampaikan kebenaran sehingga bermanfaat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وخصوصا وصدان المرحوم بعد جاسده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمه وعافه واعف عنه سيقول الله لنا لهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. Hadirin kiram, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus yang kalau hormati Ustadz Haji Arif Jamaluddin Malik, Pak, insyaallah yang pada malam hari ini akan memberikan sedikit tausiah untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pengurus Kampung, Bapak RW, Bapak Nafan, Ketua RT 32 sampai dengan 40 yang hadir pada malam hari ini, Jamiah Masjid Al-Muhajirin, warga Kedung Turi dan warga Waki Aspal yang hadir pada malam hari ini. Almarhumah Caca Sherly, kita sama-sama kehilangan putri terbaik kita, khususnya Bapak Agus. Mbak Sherly ini putri yang sangat bakti kepada orang tua. Mbak Sherly ini tidak cuma milik kita, tapi milik orang Indonesia, bahkan luar Indonesia pun memiliki mengenal Mbak Sherly. Mari kita sama-sama doakan Mbak Sherly ini, almarhumah ini husnul khotimah, mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggal ini diberikan kesabaran, ketabahan serta keikhlasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah malam hari ini. Ini hari yang ketujuh wafatnya almarhumah Mbak Caca Sherly. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa hadir sekaligus idkhalus surur, membantu doa untuk keluarga Bapak Agus. Semoga
hadir dan doa kita pada malam hari ini, bacaan Yasin, tahlil, doa yang tadi sudah dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah yang dihaturkan oleh keluarga Pak Agus untuk kita semuanya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan fadilah pahalanya kepada almarhumah Mbak Caca Serli, diterima semua amal baiknya dan diampuni khilaf dosanya, amin Allahumma amin. Kemarin malam saya sampaikan bahwa mayit di dalam kuburan itu kal ghariqil mutaghawis, seperti orang tenggelam yang selalu membutuhkan bantuan pertolongan dari yang masih hidup. Para hadirin yang saya hormati, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mal mayyit fil qabri illa kal ghariqil mutaghawis. Mayit di dalam alam kubur itu seperti orang yang sedang tenggelam dan minta tolong. Jadi ternyata manusia itu perlu pertolongan dari Allah bukan hanya ketika hidup di dunia, tapi ketika di alam barzakh, di alam kubur, berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Ad-Dailami itu juga selalu memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan. Yantadhiru da'watan talhaquhu min abid. Mayit yang memerlukan bantuan itu selalu berharap menunggu doa dari ayah. Mudah-mudahan Pak Agus juga selalu mendoakan putrinya Mbak Caca Serli, ya. Dari ayahnya, juga dari ibunya. Ibu Agus juga jangan lupa untuk selalu mendoakan putrinya. Insya Allah, apalagi seorang ibu itu doanya untuk anak tidak pernah ada putusnya. Juga dari saudaranya Mbak Caca, ya, Mbak Caca Serli, baik saudara kandung maupun kerabatnya, sedikit, termasuk dari teman-temannya, termasuk dari kita, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara sesama muslim. Ini yang diharap-harap, yang dinanti-nanti oleh mayit di alam kubur. Siapa saja itu? Siapa saja? Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh doa yang sangat indah kepada kita untuk selalu mendoakan orang-orang yang mati mendahului kita dengan doa tadi sudah dibaca oleh Ustadz Fahmi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah salah dosa kami dan salah dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mati mendahului kami dengan membawa iman. Selama doa orang tua untuk anak, ayah untuk anak, ibu untuk anak, saudara untuk saudaranya, sahabat untuk sahabatnya, seiman seagama, dijamin sampai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadiah yang paling utama dinanti oleh orang yang sudah mati adalah doa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dari yang masih hidup, baik doa dari ayah, dari ibu, dari saudara, dari sahabat, dari saudara-saudara sama muslim, ini sangat diharapkan oleh orang yang sudah wafat. Ternyata di samping doa itu juga masih ada yang diharapkan oleh orang yang sudah mati di dalam kuburnya itu, pertolongan bantuan dari yang masih hidup. Apa itu? Yaitu sedekah.
Di dalam Al-Quran, ayat yang tadi sudah saya sitir di dalam Fatimah ini tadi, itu Al-Quran surat 63, surat Al-Munafiqun, ayat 10, yang artinya, dan infakkanlah, belanjakanlah dari sebagian apa yang kami berikan kepada kalian, kata Allah di dalam Al-Quran, sebelum datang kematian kepada kalian, kepada salah seorang di antara kalian. Maka ketika salah seorang di antara kalian itu mati, ia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Maka salah seorang di antara kalian yang sudah mati itu pasti akan merasakan penyesalan dan pasti akan mengatakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau undur kematianku sebentar saja, maka sungguh aku akan sedekah dan sungguh aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya itu meninggal mendadak dan saya tidak ada di sampingnya. Saya tidak hadir pada saat ibu saya itu wafat. Kalau saya bersedekah untuk almarhumah ibu saya yang sudah wafat itu, apakah itu akan bermanfaat baginya? Rasulullah menjawab, qala na'am, iya, bermanfaat. Hadis ini hadis sahih, ulama tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat bahwa salah satu di antara amalan yang sampai kepada orang yang sudah mati adalah sedekah dari yang masih hidup untuk atas nama almarhum almarhumah yang meninggal dunia. Mudah-mudahan sampai semuanya, amin Allahumma amin. Karena itu saya yakin Pak Agus dan Ibu, ini apa yang dihaturkan, apa yang dikeluarkan, ini diniati semuanya sedekah untuk almarhumah Mbak Caca Sherly. Saya yakin itu. Karena yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat itu adalah di samping doa juga adalah sedekah yang dikeluarkan oleh yang masih hidup atas nama yang sudah meninggal dunia. Di antara pahala yang terus mengalir meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu, sedekah itu dibayar hanya sekali, tetapi karena nilai manfaatnya itu bisa dirasakan oleh banyak orang, lebih-lebih oleh umat Islam, maka pahalanya akan terus mengalir. Saya yakin Pak Agus dan Ibu sekeluarga sebagai orang tua ingin kebahagiaan untuk anak itu bukan hanya di alam dunia, tapi juga di alam kubur, di alam barzakh, bahkan semoga nanti dipertemukan oleh Allah di dalam surga Allah. Amin Allahumma. Nah, untuk bisa melanggengkan pahala itu sedekah jariyah. Jariyah itu artinya dibayar sekali, artinya disedekahkan sekali, tapi karena nilai manfaatnya ini bisa diambil oleh banyak orang, lebih-lebih oleh umat Islam, maka pahalanya akan terus mengalir kepada ahli kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Agus dan khususnya Ibu, supaya panjenengan tidak terlalu larut dalam kesedihan, tidak ada ceritanya orang tua tidak sedih, apalagi ibu ditinggal wafat oleh anak tercintanya, oleh putri tercintanya, ya. Tetapi bahwa kematian itu kan sudah menjadi bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau kan kita harus menerima takdir itu. Tetapi Ibu Agus, untuk menenangkan hati, cobalah banyak membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif.
ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, wahai Allah yang maha lembut, ya Latif. Perbanyak bacaan itu. Dan untuk Mbak Caca Sherly, doakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Juga Fatihah. Karena Rasulullah mengatakan Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah itu bergantung untuk apa dibaca. Kalau ia dibaca untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, insya Allah disampaikan fadilah pahala Fatihah itu, sehingga almarhumah diberikan rahmat nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga Pak Agus dan keluarga senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Dan ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam kematian, musibah yang kita alami, yaitu bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan sesudah mati. Turut berduka atas meninggalnya Mbak Caca. Semoga salah dan khilafnya diampuni oleh Allah yang Maha Esa dan ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Amin. Tutupan lagi, ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama keluarga saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Mbak Caca Sherly. Semoga amal dan ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut belasungkawa atas wafatnya Mbak Caca Sherly. Semoga terima amal ibadahnya dan yang ditinggalkan senantiasa berikan ketabahan, keikhlasan dan kesabaran, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya warga RT 32 mengucapkan ikut berduka cita atas meninggalnya Mbak Caca Sherly. Semoga husnul khotimah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikut berduka atas meninggalnya Mbak Caca Sherly. Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, ketabahan serta kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin.